Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab Nashaihul Ibad, yang kita akan melanjutkan maqalah yang nomor 26. Di mana di depan potongan pelajaran kita kemarin, qila kufranun ni'mati lu'mun. Orang yang kufur nikmat, kan ada orang yang ngeluh terus, padahal diberi segalanya oleh Allah. Itu tercela. Adamu syukri lin ni'mati dalilun ala dana'ati nafsi. Artinya orang yang enggan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, jarang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, itu petunjuk atas hinanya jiwanya seseorang. Kalau orang itu enggak pandai berterima kasih, ya. Wasubatul ahmaki wa huwa wadi'us syai' fi ghairi mahallihi ma'ilmi biqabhihi. Adapun berteman dengan orang-orang yang, kalau di sini bodoh dalam artian wadi'us syai'i fi ghairi mahallihi ma'ilmi. Orang yang menempatkan sesuatu yang tidak sesuai tempatnya dan dia tahu. Misalnya ada orang tidak sholat, tahu dia sholat itu wajib. Dia tidak puasa, tahu puasa itu wajib. Nah, maka berteman dengan orang-orang itu syu'mun, itu perbuatan sia-sia atau jelek, ai ghairu mubarakin, perbuatan yang tidak berkah. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tabrani an Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isrim al-ahmaq, putuskanlah hubungan, artinya jauhilah orang-orang yang bodoh itu. Bodoh dalam pengertian tadi itu. Ai iqta uddahu. Jadi bukan memutuskan hubungan, tapi jangan terlalu sering berteman. Wal makna la tusabihu liqabi halatihi. Jangan sering-sering berteman dengan orang yang suka berbuat maksiat. Bukan kita benci kepada orangnya, tapi lebih kepada kehati-hatian kita tentang sifat kepribadiannya. Mengapa? Karena kebiasaan watak seseorang itu akan mencurinya. Artinya orang yang sering berteman dengan orang yang tidak baik itu lambat laun akan terikut. Maka kata Nabi Muhammad, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu bisa dilihat dengan siapa dia kesehariannya berkumpul. Kalau berkumpulnya dengan orang-orang yang baik, insya Allah dia lambat laun akan menjadi baik. Tapi seringnya berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kemungkinan besar dia lambat laun akan menjadi tidak baik. Artinya, kalau bahasa Nabi Muhammad tadi itu, sabda Nabi itu adalah orang itu bisa dilihat dari kebiasaannya berkumpul dengan siapa, dan dia akan menjadi apa. Atau mungkin kalau bahasa itu ad-din, ya, ar-rajul ala dini khalilihi. Seorang itu ya tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Yang siapa yang ditemani. Warawat Turmudi, dan Imam Turmudi meriwayatkan an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, khoslatani man kana fihi katabahullahu syakiran sabiran
Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Ada dua sifat yang apabila dua sifat ini berada pada dimiliki oleh seseorang, maka dua sifat ini Allah mencatatnya. Orang yang mempunyai dua sifat ini orang yang bersyukur dan sabar. Tapi bila dua sifat ini tidak ada pada seseorang, pada pribadi seseorang, maka Allah tidak mencatatnya termasuk orang yang ahli syukur dan orang yang penyabar. Apa itu? Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Yang pertama, orang itu bisa dianggap orang ahli syukur dan orang yang sabar ketika pandangannya terhadap urusan agama, orang yang melihat tentang urusan agama ila man huwa fawqahu, pada orang yang di atasnya, faqtada bihi, maka ikutilah orang-orang itu. Maksudnya gimana? Kan ada orang baru tahu dikit ngomong, wah kalau aku alhamdulillah lah cukup belajar di masjid kemarin, cukup ibadah. Kayaknya orang yang merasa cukup dengan perbuatan kayak gitu itu ya sebaliknya tadi nanti insya Allah. Artinya orang yang selalu berpandangan kapanlah aku ini seperti ini, kapanlah aku bisa rajin ibadah seperti ini, selalu merasa kurang untuk urusan ibadah, selalu merasa kurang misalnya urusan zakat, kapanlah aku sedekah kayak tetangga bisa gini. Pokoknya apa yang kita lakukan ini tidak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan bagaimana aku seperti orang yang lain yang lebih tinggi dalam urusan agama. Dalam apapun, baik ibadahnya, sedekahnya, kesabarannya, perilakunya. Di dalam jiwanya ingin mengikuti orang tersebut. Maka tanda ini itu hanya dimiliki, dicatat oleh Allah orang-orang yang ahli syukur dan orang-orang yang penyabar. Jadi orang yang selalu berpandangan ke atas, bukan ngeliat ke bawah. Kemudian yang kedua, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, dan selalu berpandangan tentang urusan dunia kepada orang yang di bawahnya. Ya Allah, alhamdulillah diri ini bisa sehat meskipun tidak gila lancar dengan tidak gila lancar rezeki, tapi bisa hidup dengan keluarga sehat. Ada tetangga kaya sih, banyak duit, tapi kerjanya di mana? Anggaplah kalau zaman dulu kan freeport, ya, jarang ketemu dengan keluarga. Orang yang selalu melihat ke bawah. Alhamdulillah ya Allah diberikan sehat. Alhamdulillah ya Allah diberikan sembuh. Alhamdulillah ya Allah masih diberikan makan. Pokoknya sing alhamdulillah terus. Karena pandangannya selalu membandingkan dirinya dengan orang yang paling rendah, orang yang di bawahnya. Maka orang-orang yang berpandangan dalam urusan agama selalu melihat ke atas, ingin meniru orang yang lebih baik. Dan dalam urusan dunia, dia melihat ke bawah, merasa bersyukur kepada Allah, maka Allah mencatatnya orang yang ahli syukur dan sabar. Sebaliknya, wa man nadhara fi dinihi, barang siapa yang memandang, melihat dalam urusan agamanya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang di bawahnya, artinya orang yang di bawah dia dalam urusan ibadah, agama, wa nadhara fi dunyahu, dan dia berpandangan dalam urusan dunianya, ila man huwa fawqahu, kepada berpandangan dalam urusan dunia kepada orang yang lebih tinggi, maka fa'asib ala ma fatahu, dan dia merasa menyesal atas apa yang tidak ia capai,
ngapula misalnya kan. Ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Maka Allah tidak mencatatnya orang yang ahli syukur dan ahli sabar. Tandanya yang pertama orang yang selalu melihat ke bawah dalam urusan agama. Kayak tadi itu. Kalau diri saya alhamdulillah, biar jarang-jarang ke masjid. Ada tetanggaku, tidak suka ke masjid. Nah itu. Itu berpandangan kayaknya dirinya lebih baik. Kalau diri sih, alhamdulillah biar 2.000 lah sedekah seminggu sekali. Tetangga aku tidak suka sedekah. Seakan-akan dengan duit 2.000 itu lebih jago. Orang yang berpandangan dalam urusan agama dia merasa lebih baik katanya dari orang. Dan berpandangan dalam urusan dunia ke atas. Kapanlah diri kayak Cik Man. Kata Cik Man seperti apa? Apalah. Mobil mewah segala macam. Kapanlah diri seperti bos itu. Ngapulah diri tidak kerja dari. Pokoknya nyesal. Kayaknya ngapulah. Kata yang kerja timah kemarin yang dapat banyak. Ngapulah tidak nyimpan. Dulu itu dia habis-habis. Nyesal dengan apa yang dia tidak dapat selama ini. Iya. Masa rugi, masa pokoknya gimana lah. Ngapulah bukan aku. Alama fatahu. Sesuai yang hal-hal yang dia tidak dapat itu disesali benar. Disesali lah. Lam yaktubhu Allahu syakiran wala. Maka Allah tidak mencatatnya orang itu orang yang ahli syukur dan ahli sabar. Nah, ini kan makanya kalau kata Nabi Muhammad itu tandanya orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu melihat urusan agama itu ke atas. Ya, ingin meniru orang. Maka kita dianjurkan berkumpul dengan para alim, para ulama, orang-orang baik supaya dalam hati kita ini timbul pengen rasanya sholat, pengen ngaji kayak orang, pengen ngerti agama kayak orang sehingga timbul keinginan dan berusaha. Dan insya Allah tidak akan sombong. Mengapa? Karena merasa kurang terus. Sombong itu ketika kita merasa cukup. Ya, merasa lebih daripada orang lain. Kemudian dalam urusan dunia, ya seharusnya yang baik menurut agama adalah melihat ke bawah. Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, biar cuma dapat sekilo timah, ya harganya mahal ya Allah. Dan cukup untuk keluarga sehat. Kemarin tetangga ada dapat 5 kilo, pecah ban, mau ganti oli misalnya. Berutang juga sama Bang Bora misalnya. Rusak semua ya. Alhamdulillah biar dapat. Artinya insya Allah bersyukur. Nikmatnya itu ya gitu. Artinya ketika kita menikmati bahwa apa yang diberikan luar biasa bagi kita. Nikmatnya keluarga, nikmatnya hidup aman, hidup sehat. Dan melihat ternyata ada. Kalau di sini aman Pak. Kalau ngelihat Belitung ini tidak ada orang miskin. Kalau di kota-kota yang tidurnya di bawah kolong jembatan itu, di pinggir rel kereta api. Dan ada, saya pernah lihat di batang kayu agak gede itu di Surabaya. Dibuat rumah kayak bekas terpal itu, dindingnya kardus. Kalau tidur, munjor, lurus, lutut di luar rumah. Iya, sehat Pak, kita normal Pak. Iya, cuman perasaan saja kurang gede. Padahal tidur di rumahnya, kalau surang, puyeng menjaga. Iya. Artinya kalau melihat itu, ya Allah, alhamdulillah, benar. Sangat luar biasa. Sangat nikmat yang sangat. Makanya, kecelakaan bagi orang itu ketika dia melihat ke atas. Yang didapat selama ini tidak bisa disyukuri. Apa yang kurang? Pengennya seperti orang yang dapat banyak. Pengennya seperti orang yang beli motor baru. Padahal motor lama dah habis-habis. Iya, pajaknya murah. Spare part-nya murah kan gitu kan. Alhamdulillah. Ya pengen juga ya. Gitu kan, motor lama dengan motor baru disandingkan gitu kan. Jadi itu. Kemudian dilanjutkan. Hadal hadis jami'un li jami'an wa il khair. Jadi hadis ini gabungan kepada setiap kebaikan, semua kebaikan. Artinya ya kalau pengen baik dan dianggap ahli ibadah, ahli syukur dan ahli sabar, mulailah cara pandang kita dirubah. Ketika melihat agama, lihatlah ke atas. Jangan lihat ke bawah.
Ketika urusan dunia, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Wal maqalatus sabi'atu wal ashrun. Adapun maqalah yang nomor 27. Qala syair, telah berkata ahli syair. Orang ahli syair ini ahli senandung, ahli para ulama yang ahli syair. Min Bahril Kamil Al-Majzubi. Ini lagu-lagunya saya kurang paham. Tapi kayaknya begini. Ya man bidunyahu staghal qad gharrahu tulal amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal lil mauti ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ini petuah kalau orang Belitung. Ahli syair itu perkataannya, penyampaiannya petuah. Kayak ya man bidunyahu istaghal qad gharrahu tulul amal. Wahai orang yang sibuk dengan urusan dunia. Ya. Pokoknya ngobrolnya harga timah turun timah. Ya. Harga orang naik jabatan turun jabatan. Pokoknya urusan dunia terus. Ya. Apa? Kawin. Oh sawin kan kawin. Aku nyambungnya ke kawin masalahnya. Sawit kurang banyak. Pokoknya lengkap. Istaghal qad gharrahu tulul amal. Dia sebenarnya tertipu oleh angan-angannya sendiri. Pokoknya bayangannya bagaimana masa depan, bagaimana planning. Planning ya Pak pejabat. Planningnya ini jangka pendek, jangka panjang. Planning. Bingung. Bagaimana. Pokoknya sibuk terus. Ya, sibuk dengan urusan. Orang yang mikirkan itu terus. Yang sibuk dengan urusan itu. Maka sebenarnya dia telah tertipu oleh angan-angannya sendiri. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Kemudian dia tidak akan berhenti. Artinya selalu lupa hatta dana minhul ajal, sampai dia ajalnya sudah dekat. Dia lupa ibadah, lupa puasa karena mikirkan dunia, bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, lupa bahwa akhirat itu ada. Ketika sakit akan mati baru nyadar, ya Allah, ngapalah diri. Ndak sedekah, ndak ngapa. Ajalnya sudah dekat, baru dia heran. Ya kalau ajalnya masih ada waktu untuk taubat, dia akan sibuk. Mohon maaf, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan istiqomah dalam berbuat baik. Artinya kita bukan ingin mengungkit, membicarakan orang, tapi hanya memberikan contoh. Bukankah banyak kadang-kadang orang yang semandi aja tidak sempat, Pak. Mandi tidak sempat. Berangkat subuh. Misalnya nih Cik Man. Subuh dari sebelum belum sholat, ngopi, langsung berangkat ke kebun. Jam 8 balik di kebun, pergi ke timah. Sampai sore. Gini sore nyuci. Pas murid gini manggang. Kan gitu. Artinya nanti setelah Isya baru jual. Ya mandi suat, tidur pula besok gitu terus. Iya. Sibuk bagaimana? Ya dengan urusan itu. Dunia dan isinya itu. Iya. Padahal mereka itu akan dan keadaan ini kalau tanpa mengaji, tanpa kita kumpul dengan orang-orang yang saling mengingatkan satu dengan lain, akan lupa. Lupa sampai nanti ajal itu sudah dekat. Iya. Naudzubillah misalnya kan, sakit lah ada di lah mendekati le benar, kata orang itu agak bau-bau tanah, baru heran, ya Allah ngapalah diri. Semua nazar diucap. Anlub tolong doakan ya kalau aku sembuh nak motong, nak lagi rajin ibadah, nak puasa misalnya. Kalau diberikan kesembuhan, kalau enggak langsung lewat. Nah, itu kan enggak sempat ngumpulin. Padahal orang tahu bekal menuju akhirat ya ibadahnya. Bukan pekerjaannya. Buat duit setas ke dalam kubur. Itu banyak
tukang bongkar malam itu. Nggak jauh dari situ. Nih. Untuk nyogok Pak Malaikat misalnya kan. Nigo. Iya. Nigo. Iya, dah ada jualan cumi di dalam kubur tuh, Ciman. Harga timah ndak akan ditanya Pak Malaikat, nanya, berapa harga timah sekarang Pak Man? Agak naik Pak Malaikat itu. Ndak sempat ke sana. Nah, ini. Ya. Nggak tahu kan Cik Man ini ngadap aku. Coba diam di sana saja. Kemudian lil mauti ya'ti bautatan. Al mautu ya'ti bautatan wal qabru sundukul amal. Ingat, mati itu datangnya tiba-tiba. Ndak janjian. Kadang-kadang main kaplek langsung nyangkut di situlah. Iya, Pak. Pergi ke pasar pamit-pamit, pulangnya sudah pakai ambulan, gratis memang. Nggak bayar, cuma 6 bulan kan. Kita nggak berutah itu apa namanya kayak orang terkejut. Ya. Tanpa memberitahu. Kalau memberitahu enak, ada WA. Ini seminggu lagi hati-hati ya. Kata Pak WA dari malaikat. Ya. Ini sudah ini kurang seminggu lagi. Ya. Cuman memang tanda-tandanya sudah diberi. Gigi mulai berkurang. Ya. Uban sudah mulai tumbuh. Cuman kadang-kadang disemir gigi. Ya pokoknya obat itu yang dicari sekarang awet muda lah. Ya. Orang itu begitu bangganya kalau awet muda. Ya. Kalau cepat tua dianggap gimana gitu kan. Nah, itu kan gitu, Pak. Apalagi yang. Jadi tadi juga saya ngisi acara Dewan Hakim Ibu-Ibu Majelis Taklim Sebelitung Timur. Jadi ngelihatnya itu aku kadang-kadang ya memang semangat iya, cuman kasihan yang udah tua-tua gini-gini. Sudah lah kayak orang muda selfie sana, ya Allah. Ya. Dunia dan isinya ya gitu ngisi aja udah. Iya. Ini kan lah tua, mungkin orang landak senang lihat gitu. Iya, tapi itu dunia. Iya. Jadi mohon maaf aku kadang-kadang ya sedih ya gimana ya. Yang di sisi lain mungkin itu kesenangan bagi beliau-beliau, tapi di sisi lain ya sampai kemana-mana berseragam, misalnya untuk mengikuti majelis taklim, ya, itu bagus sebenarnya. Tapi di sisi lain ya di situ harus diimbangi dengan niat. Al mautu ya'ti bautatan wal mati itu tanpa diberitahu. Ya, hanya tanda-tandanya ya. Tidak ada beritahuan. Kalau beritahu orang taubat, orang minta ampun kepada Allah, tapi tidak ada beritahuan. Kecuali mungkin tingkatan para wali, para ulama, insya Allah. Ya, ada. Kalau tingkatan kita, tidak. Ya, jauh. Tidak ada tanda-tanda. Karena kita nafsir mimpi buaya, oh keluar 2 angka 42 itu. Kan gitu ya. Nah itu makanya tidak mimpinya itu udah gila jelas nanti. Kalau para wali, para ulama itu memang ya akan sering menyampaikan dengan itu. Wal qabru sundukul amal. Adapun kubur itu petinya amal. Kalau sudah di situ, lah masuk kubur itu, lah di situ lah terkurung. Artinya kita nak sedekah tidak dapat lagi. Nak sholat tidak dapat. Lagian kalau seandainya bisa sholat dari sana ke sini, dari kuburan pergi ke masjid, jemaahnya tidak ada. Karena lah pakai pocong kan. Jemaah semua. Biar imamnya kurasa assalamualaikum. Bala ini. Lah seminggu yang lalu mati ke jemaah sini. Tidak ada orang ke sini. Iya putus. Kecuali ya ada 3 kata Nabi. Ya. Idza mata ibnu Adam. Idza mata ibnu Adam. Inqata amaluhu illa min salasin. Kalau orang sudah mati. Semua amal ibadahnya itu sudah terputus semua. Kecuali ada 3 hal. Sedekahtin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang dititipkan ke masjid, ke musola, tempat ibadah, jalan. Selama itu masih dipakai, maka pahalanya tetap ngalir. Maka hati-hati dengan jariyahnya orang. Kalau ini jariyah punya orang, misalnya apa, itu dijaga supaya jangan memutuskan jariyah. Ya, makanya kalau orang-orang pesan dari ulama-ulama, seandainya ada masjid, ada pemugaran,
Semua kayu apa semin-semin yang masih dipakai kalau perlu ditimbunkan ke dalam sehingga itu udah ada yang keluar. Pahalanya tetap ngalir. Itu jariah orang, nanti dituntut nanti di akhirat gara-gara dikesampingkan tidak dipakai. Itu kan memutuskan jariah orang. Sedekah jariah, sedekah yang diniatkan diberikan kepada dalam maslahah ya, kebaikan urusan agama. Atau awaladin solehin yad'ulah, punya anak soleh, punya anak yang baik yang mendoakan kedua orang tuanya. Di antaranya ya, Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama. Anak soleh itu disiapkan dari sekarang, didoakan dan dididik. Iya. Jangan pakai bahasa pandai kelak lah sadar sendiri. Iya kalau sadar, kalau enggak. Iya. Biar namanya soleh. Anakku beri nama soleh ya, biar soleh gitu kan. Ya namanya saja soleh, orangnya enggak soleh. Iya. Ada di rumah itu nakal benar. Tahu namanya soleh tapi enggak soleh, ubah namanya apa? Enggak soleh gitu. Iya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya kayak begini. Ya, kami menyampaikan kepada Bapak, itu harapannya ya menjadi amal bagi kami selaku penyampai, dan amal Bapak niat mengaji bersama-sama, dan nanti ilmunya yang dapat dikit-dikit bisa diberikan. Selama itu dipakai oleh orang, ngajar ngaji, ngajak orang sholat, selama dia melaksanakan sholat, diajak sedekah, selama dia rajin sedekah gara ajakan Bapak, itu termasuk ajakan yang baik yang akan mengalir pahalanya. Iya, makanya ilmu itu diturunkan nanti, diturunkan lagi. Sampai kapan? Sampai akhir kiamat. Selama masih ada yang meneruskan, disebarkan, kebaikan-kebaikannya akan berjalan. Wal qabru sundukul amal. Kuburan itu petinya, kotaknya, kotak amal lah. Masuk situ lah, dia bisa apa-apain lagi. Kecuali yang 3 tadi. Iya. Isbir ala ahwaliha. Bersabarlah atas kesusahan dunia. Ya, sabar kalau Allah beri ujian, cari duit tidak seperti orang mudahnya, sabar saja. La mauta illa bil ajal, karena tidak akan mati kecuali ajalnya tiba. Bukan orang mati itu bukan bukan rezekinya seret. Orang mati itu bukan karena hasilnya dikit, tapi mati itu memang waktunya. Iya, jangan kayak sibuk benar kalau ndak dapat sekilo hari ini besok mati, enggak. Santai. Berusaha ya harus, tapi jangan meninggalkan urusan agama. Bersabar atas kesulitan yang urusan dunia ini. La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali waktunya sudah tiba. Bukan karena timanya dapat sekilo. Enggak. Iya. Paham kan? Masih. Ya, pintar ini pokoknya. Apa gara-gara minum kopi itu langsung cerdas ya? Saya lihat jam dulu. Terus Pak ya. Warawa ad-Dailami. Ad-Dailami meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Tarkud dunya amurrun minas sibri. Tapi begini, meninggalkan urusan dunia itu lebih pahit ketimbang broto wali itu kayak apa? Tongali. Lebih pahit dari itu. Kalau ndak ngomong dunia, meninggalkan, oh itu cuman tingkatan sulit lah gitu kan. Meninggalkan urusan dunia ini, kata Nabi, kayak lebih berat, lebih pahit. Artinya lebih pahit daripada terongali itu. Ya, meskipun bukan terong gitu. Brotowali. Wa asaddu min hatmis suyuf fi sabilillah. Lebih dahsyat dari sabetan pedang di dalam peperangan membela agama Allah. Jadi meninggalkan urusan dunia itu rumit benar. Iya, tidak dapat. Apalagi zamannya zaman
sekarang. Semua sudah terbuka, urusan dunia itu sudah menjadi ukuran. Bahkan derajat seseorang saja sudah sebagian diukur dengan urusan dunia. Ya, kalau orangnya tidak berduit, harganya agak murah. Kalau berduit, bos. Kalau perlu cium tangan bolak-balik. Ya, kalau dengan Pak Lebay, santai Pak Lebay. Tapi dengan orang kaya, oh siap, gimana perlu, siap. Pokoknya tidak ada mundur. Mengapa? Ya itu, oh ya, mohon maaf, itu termasuk kita. Kadang-kadang ada tamu saja mobilnya agak mentereng, kita cepat buka pintu, cuman akulah gitu kan. Siapa por misalnya. Bagus Pak, mobilnya. Oh, cepat buka pintu. Tapi Cik Man, santai aja, sebut aja dadaku. Kenapa? Paling ngobrol nih. Iya. Artinya tidak bisa dipungkiri hidupnya memang kayak gitu. Iya, memang makanya kata Nabi benar. Faktanya orang yang meninggalkan urusan dunia ini. Dunia itu bukan harta saja, kedudukan apa saja lah. Itu lebih pahit dari broto wali dan lebih pedas dari sabetan mata pedang di dalam peperangan. Wala yatrukha ahadun illa a'tahu Allahu misla ma yu'ti syuhada. Tidaklah orang meninggalkan terhadap urusan dunia ini melainkan Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti orang yang mati syahid. Ini saking besarnya yang disediakan oleh Allah terhadap. Tapi kalau para ulama sekarang bukan tidak punya duit maksudnya Pak. Bukan tidak punya duit, bukan tidak berusaha. Tapi duit yang kita miliki ini tidak mengalahkan urusan ibadah. Cari harta harus, tapi jangan meninggalkan sholat. Mengumpulkan harta iya, tapi jangan melupakan sedekah. Mengumpulkan harta iya, tapi jangan menghilangkan zakat. Karena zakat itu wajib, sedekah itu adalah harta yang nanti akan menemani kita di dalam kubur. Bukan yang di bank. Iya. Kalau itu nanti direbut oleh anak cucunya. Ini bapak berapa peninggalannya? Berebut. Na'udzubillah sebenarnya. Wa tarkuha qillatul akli wasyibai. Yang meninggalkan urusan dunia itu diantaranya syaratnya harus sedikit makan dan tamak. Kalau kita kan banyak makan dan masih berharap punya orang. Itu maksudnya makannya tidak gitu banyak, yang penting cukup makan. Jadi tidak gila mikir banyak dapat atau ngarap punya orang. Was apa syiba, artinya ya tidak serakah, tidak gila ngarap-ngarap apa itu, rakus lah. Ya. Berharap punya orang segala macam. Jadi syaratnya untuk meninggalkan dunia itu diantaranya itu. Makannya sedikit. Bukan kalau kita ada sikit-sikit makan. Bukan makan sedikit tapi sikit-sikit makan. Lah udah makan tadi teh. Apa Bib? Lauk mantap makan pula itu kan. Jadi sikit-sikit makan. Wa bu'dus sana, tak suka dipuji orang. Kalau kita tingkatan masih senang dipuji. Kalau apa itu? Kalau kata orang itu pas dipuji ngembang, apa perutua ya? Iya, pokoknya itulah perutua wali itu. Iya, senang. Sasana minan nas, dari manusia. Fa innahu man ahabba sana minan nas ahabbad dunya wa na'imaha. Orang yang suka dipuji orang, dia sebenarnya masih suka dunia dan nikmat-nikmat dunia. Orang yang makanya orang ya tidak dapat ya sekarang emang agak sulit. Jadi nak sedekah agak banyak supaya orang tidak kelihatan itu, aduh payah. Kadang-kadang tidak kelihatan diungkit-ungkit pula. Ya. Kurang apa aku ini? Nyumbang ini. Aku semua itu mati lah itu. Kalau dapat longing nikah nih, tidak ngecat masjid itu. Udah cerita kemarin supaya ikhlas. Sekarang saya ceritakan pula lah itu. Nah, jadi makanya Allah wa fa inna man ahabba sana minan nas ahabbad dunya wa na'imaha. Ya. Jadi orang yang masih suka terhadap ya, pujian orang normal lah. Ya. Dia sebenarnya apapun alasannya dia termasuk orang yang suka terhadap dunia. Dunia kan selain Allah, isinya ya dan nikmat-nikmatnya. Wa man sarrahu an-na'imu kullun na'im falyada ad-dunya wasana minan nas. Seharusnya
Orang yang dibahagiakan oleh Allah dengan nikmat, atau nikmat-nikmat itu membahagiakannya dengan segala nikmat, banyak rezeki, banyak harta, keluarganya sehat, anak-anaknya, keturunannya serba berkecukupan, falyada' dunya wassana minan nas. Ya, tinggalkan dunia itu dan ujian dari manusia. Wa man sarrahun na'im kullun na'im falyada' ad-dunya wassana minan nas. Jadi ya kalau pengen itu, kalau memang kebetulan dianya diberikan berbagai nikmat oleh Allah dengan segala nikmat, untuk selamat dari itu bukan meninggalkan hartanya, tapi memikirkan selalu kayak ke sana itu. Jadi terlalu sayang gitu. Wasana minan nas, pujian-pujian dari manusia. Mulai pelan-pelan, ya paling tidak menghindari atau mencoba sesuatu yang di luar penglihatan manusia. Karena kalau melihat manusia ini, ya pastilah, ya pasti cobaannya ada, ya pujiannya mesti ada. Urusan apa saja, urusan ibadah, urusan kepandaian, urusan harta, banyak sedekah, banyak apa, kan gitu kan. Mungkin ini saja penyampaian kami, pelajaran kita malam ini, karena sekitar 5 menit kita akan sudah memasuki waktu sholat isya. Mudah-mudahan sedikit penyampaian yang kita pelajari malam ini, Allah secara pelan-pelan menjadikan kita orang-orang yang mulai berpikir tentang kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat, dan mulai secara pelan-pelan menyiapkan dengan cara juga tidak meninggalkan urusan dunia, tapi juga jangan melupakan urusan akhirat, karena akhirat adalah kehidupan yang kekal, abadi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menyiapkan beramal sebanyak-banyaknya menuju kehidupan akhirat yang kekal. Amin Allahumma amin. Akhiran wallahu fiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.